Hai Cuan Troopers, ketemu lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan hari ini seperti biasa segmen kita adalah Trader Talks atau T-Talks. Dengan narasumber spesial kita ada Albert Gunawan dari AG Invest. Tapi sebelum kita undang narasumber kita pada malam hari ini, ya seperti biasa saya pengen tanya, gimana nih kabar dari portofolio para cuan trooper sekalian? Apakah sama kayak pergerakan dari indeks harga saham gabungan yang akhirnya harus tutup di bawah level 7.000 gitu ya? Pada panik selling nggak sih sebenarnya? Karena kalau kita lihat ya, indeks harga saham gabungan kita hari ini ditutup bahkan di bawah level 6950 ya, tepatnya di 6939, dengan pada saat penutupan itu justru melemah lebih dalam di 0,79%. Ya, hari ini memang IHSG kita sempat mencoba ngetes level 7.000 ya, sempat ngetes level 7.001, tapi akhirnya harus terkoreksi jauh lebih dalam ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi volume itu sebenarnya memang jauh lebih sedikit daripada nilai transaksi di hari-hari yang sebelumnya ya. Hari ini nilai turnovernya 11,8 triliun rupiah dan membukukan net foreign sale untuk regular market 45,7 miliar rupiah. Dan tapi kalau kita lihat secara secara all market ya, kita memperhitungkan juga perdagangan di pasar negosiasi dan juga tunai, sebenarnya kita itu ada di net foreign buy sekitar 26,5 miliar rupiah. Nah, ini menarik ya kalau kita perhatikan kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan kita hari ini. Apakah memang kalau lagi kondisi kayak gini tuh IHSG kita lebih banyak digerakin sama para market maker gitu ya, karena ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, dan ini yang akan menjadi topik utama kita ya. Kita ingin mengupas tuntas rahasia trading bandarmologi gitu bareng Albert Gunawan dari AG Invest. Boleh nih ya, saya langsung undang aja aginvest.official. Ada Bro Albert yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Langsung aja ya. Oke, say hi juga nih untuk para cuan troopers yang sudah hadir pada malam hari ini. Oke, malam Bro Albert. Halo, malam Bro Daniel. Kabar sehat Ketemu lagi. Bro? Sehat, gimana Bro? Mantap, mantap, Aman mantap. ya? Sehat-sehat aja, tapi sepertinya kondisi jantung nih banyak berdebar hari ini Bro. Kalau ngelihat, iya kalau Iya, kita iya, lihat karena market IHSG ya. hari ini, iya benar-benar, karena kalau kita lihat kan market kita hari ini banyak banyak koreksi gitu ya, dan ya kena zona hijaunya cuman bentar doang, habis itu dibawa lagi ke zona merah gitu bro. Nah ini Betul. sebelum kita membahas terkait dengan bandarmologi secara keseluruhan, karena kita tahu Bro Albert baru aja ngerilis buku ya yang membahas tentang bandarmologi. Saya pengen tanya dulu nih, untuk Bro Albert sendiri Oke, ngelihat kondisi IHSG kita itu tanggapannya seperti apa hari ini? Akankah terjun lebih dalam lagi? Silakan. oke. Jadi kalau kita lihat market ya, secara keseluruhan, ya, lihat IHSG. Saya pribadi merasakan bahwa kita akan lanjut turun. Ya, bukan lanjut rebound, tapi lanjut turun. Bisa saja ke 6850, bisa saja 6800. Ya. Nah, kenapa saya bikin ya sebuah assumption ya kalau IHSG bisa lebih cenderung turun dibanding bertahan atau bahkan rebound kembali. Karena sebenarnya cukup sederhana ya. Transaksi dari lokal itu volume sudah semakin lama semakin tipis. Artinya retail trader yang dulu tahun 2020 akhir kita itu kan bangga banget berita ya. Wah, retail itu naik terus jumlahnya. Sekarang kebalik, itu turun terus, transaksi turun dan semakin lama semakin sepi, market tidak ada yang serap dari sisi retail. Nah, sekarang berarti itu ibaratnya dari market maker lokal melawan asing, ya kan? Nah, asing kan kita masih bisa lihat dari segi flow mereka. Semenjak dari FOMC meeting sampai hari ini, asing itu udah kelihatan banget mereka ingin exit dari IHSG. Ya, setelah pada saat waktu lokal coba angkut, langsung net sale-nya ratusan M bahkan hampir triliunan, ya kan? Di TP sama internasional bahkan. Nah, sekarang kalau asing nggak ngapa-ngapain, IHSG juga tetap amblas, malah amblasnya lumayan. Ini hari ini kan asing ibaratnya wait and see. Itu lokal aja udah nggak tahan. Nah, bayangin kalau asing
beberapa hari ke depan minus lagi nih ratusan miliar. Nah, IHSG itu gimana mau naik gitu kan. Dari dana siapa retail aja udah banyak saya dengar-dengar ya bahwa retail itu udah lihat IHSG seperti ini portonya sudah agak kebakaran gitu kan. Apalagi kalau suruh beli terus gimana pakai dana dari mana lagi gitu kan. Jadi ya menurut saya sih IHSG dalam beberapa minggu atau bahkan bulan ke depan bisa saja masih tetap tertahan atau bahkan bisa lanjut koreksi. Itu Mhm. menurut Jadi saya ya, ini, bukan untuk iya iya nakut-nakutin iya iya teman-teman di iya. sini. Iya, oke oke. Karena kan emang tiap analisa itu punya metode masing-masing, gitu Betul, ya, Bro Albert ya. Kalau Bro Albert ini kan lebih banyak melihat dari sisi bandarmologinya atau dari sisi benar. flow ya, flow dari asing atau Panik domestik tuh. atau mungkin flow dari big money gitu ya. Kita yang sering kita perhatikan. Nah, jadi Betul. membahas sedikit yang menjadi jawaban dari Bro Albert tadi bahwa kalau kita lihat memang berarti 7.000 ini bakal jadi resisten dong ya untuk awal kuartal 4 2022. Bener nggak bakal kayak gitu? Bisa saja, bisa saya. Dengan catatan kalau asing tidak ada kelihatan tanda-tanda masuk ke IHSG ya. Biasa kan uh, waktu akhir tahun window dressing ataupun Januari effect itu kan asing suka tuh masuk ke dalam IHSG dengan dana cukup masif seperti tahun sebelum-sebelumnya. Nah, kalau misalnya itu nggak terjadi, IHSG bisa nggak kuat. Saya rasa IHSG bisa koreksi lebih dalam lagi. Nah, jadi 7.000 itu ya memang sekarang kita sudah jebol ya. Ibaratnya 7.000 nggak tahan, asing juga nggak beli, ya udah masuk ke area berbahaya gitu. Asing tidak beli, ini berarti ya bener ya. Kalau asing nggak beli, cuma jualan dikit-dikit, ya berarti kan memang ada apa ya istilahnya ya wait and see ya. Yang tadi kayak Bro Albert Betul. bilang kan kita tunggu tunggu sebentar, kita lihat ini kondisi gerak market mau kemana. Karena global juga kita lihat kan memang lagi banyak koreksi terjadi ya di US market maupun di Europe market. Kita lihat juga rupiah kan hari ini ke 15.400 kalau nggak salah ya kalau kita lihat dari Ya, apa namanya pergerakan rupiah dan dolar Amerika Serikat ini yang menandakan bahwa memang ya ada asing yang lebih banyak keluar exit gitu ya dari Indonesia. Tapi beda halnya dengan indeks harga saham gabungan kita yang katanya kan memang kalau di bulan Oktober, nah ini kita ngomongin tentang Oktober efek nih. Bro Albert nih, ini kan Oktober biasanya katanya lebih banyak ditutup di zona hijau ya menurut data historis 10 tahun belakangan. Akankah itu betul. terjadi di tahun 2022? Pandangannya seperti apa? Silakan. Oke. Kalau misalkan ini di keadaan normal ya, saya mungkin akan optimis bahwa akhir bulan bisa ada terjadi technical rebound, ya kan? Tetapi kita ini sedang di era tidak wajar, di mana perang ini sekarang berlangsung sudah cukup lama, ya kan? Tahun-tahun sebelumnya kan tidak ada yang namanya perang seperti Rusia Ukraina yang berkelanjutan, bikin energy crisis dan seterusnya. Sehingga kalau mengharapkan setiap bulan ini terjadi rally yang cukup kencang, perlu sangat optimis sih menurut saya ya. Bukan berarti tidak pasti tidak terjadi. Saya sendiri tidak bisa memastikan itu. Cuma menurut saya dengan keadaan ekonomi global sesuram ini, ya kan, dan asing juga terus-terusan exit, saya rasa untuk Oktober ini bisa saja akan sulit nih untuk IHSG bisa naik cukup signifikan gitu. Ya, khusus Oke, untuk berarti mungkin ada rally yang tertahan gitu ya, karena asingnya exit terus gitu ya, pelan-pelan. Ini kalau istilahnya kita bilang perlahan namun pasti gitu ya, kayak dikit-dikit exit, dikit-dikit exit, dikit-dikit exit. Kita nggak tahu kapan money flow-nya bakal berlanjut gitu untuk kita punya indeks harga saham gabungan. Tapi ya di sisi lain kita juga perlu memperhatikan sentimen-sentimen domestik gitu ya, dimana kan memang secara domestik itu kita melihat bahwa kita itu sekarang current account surplus dan lain sebagainya. Semoga ini juga bisa jadi pertimbangan untuk para investor asing begitu ya, memilih negara kita ya dibanding negara-negara lain mungkin yang mungkin agak lebih struggle ya daripada Indonesia sendiri. Nah, Bro betul. Albert, eh, ini kan yang saya dengar-dengar gitu ya, karena kita banyak membahas tentang net flow asing dan juga domestik. Saya kemarin jalan-jalan ke Gramedia dan nemu nih.
bukunya Bro Albert. Wah, Ini tentang bandarmologi gitu ya. Saya pengen oke. mengucapkan congratulations ya, selamat untuk Bro Albert yang berhasil merilis bukunya terkait dengan Thank you, Ko bandarmologi. Daniel. Yeay, Yeah. congrats, congrats buat Bro Albert ya. Jangan lupa Dan dibaca boleh ya, Ko dong. Daniel. Iya ya, pasti, 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 pasti. Dan mungkin kita juga akan bahas sedikit ya, Bro Albert, terkait Oke. dengan isi daripada bukunya itu seperti apa sih, dan kemudian lebih banyak highlight ke arah mana dan perbedaan bandarmologi versi Bro Albert dan juga analis-analis bandarmologi lainnya itu seperti apa. Nah, ini mungkin yang akan lebih banyak kita bahas juga pada malam hari ini. Dan untuk para cuan troopers, jangan lupa apabila ingin bertanya, ya ingin konsultasi sedikit, tanya emiten, nanti boleh bertanya melalui kolom question and answer kita. Akan kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk langsung dijawab oleh Bro Albert. Oke, kita langsung ke bedah bukunya nih untuk Bro Albert sendiri. Ah, ini udah ada nih dari cuan troopers kita yang menulis bahwa isi bukunya sangat bagus banget Wah, tuh. thank Udah you tuh. sangat bagus, Siapa ada tuh? banget lagi. JJ. Dari JJ Thank underscore you, Jian thank you. 07. Nah, saya pengen tanya, sebenarnya secara menyeluruh ya, ini sinopsis deh, kita biasa kalau mau nonton itu kita lihat sinopsisnya dulu ya. Jadi secara menyeluruh untuk bukunya Bro Albert ini sendiri, bandarmologinya itu highlightnya ke arah mana nih, Bro Albert? Akan. Oke. Jadi sebenarnya buku ini mengajarkan buat teman-teman yang mungkin ya selama ini praktisi market kan seringkali terekspos dengan fundamental dan teknikal. Ya di mana-mana teman-teman mungkin mau cari cara analisa teknikal itu berbagai buku, berbagai channel YouTube juga pasti nggak akan mengajarkan technical analysis. Bahkan sekuritas pun akan merilis ya, begitu banyak technical analysis every single day, setiap harinya. Nah ini kan berarti gampang mencari informasi teknikal kan. Nah tinggal teman-teman dalami support resistance terus. Begitu juga dengan fundamental. Justru fundamental adalah ilmu pertama. Yang dimana investor itu sebenarnya invest saham itu apa, yang pelajari fundamentalnya dan seterusnya. Jadi ini informasi-informasi yang sangat level pertama lah saat investor ingin masuk ke dalam saham. Nah tetapi pada saat kita masuk ke dalam dunia saham sebenarnya tidak sesederhana itu ya. Market kita kan bergerak tidak secara sendirinya ya, ada banyak orang yang melakukan beberapa hal di belakang itu sehingga harga saham itu bisa bergerak ya kan. Harga saham kalau semua orang tidak ngapa-ngapain ya tidak akan bergerak, berarti kan ada yang melakukan action. Nah bandarmologi itu memberikan teman-teman sebuah insight baru ya, bahwa gimana Mhm. sih cara kita memahami market dari sudut pandang sebuah big money gitu ya kan. Kita harus Mhm. melihat mereka itu cara kerjanya seperti apa, cara mereka berpikir seperti apa, supaya kita ini retail trader yang dananya kecil, yang informasi selalu terlambat ya kan, itu kita tidak kejebak di ujung ya. Mhm. Artinya lalu ke bagian cuci piring, lihat berita, beli langsung nyangkut dan seterusnya. Inilah buku ini bisa memberikan insight seperti itu supaya teman-teman terbuka pikirannya, ternyata di market itu seperti itu ya gitu. Iya. Baik, berarti nanti mungkin di akhir-akhir sesi trader stock kita hari ini kita bisa sedikit coba mempraktekkan gitu ya ke beberapa emiten. Boleh dong ya, Bro Albert ya? Kita tanya-tanya Boleh. langsung dan kita cari tahu langsung gitu ya gimana nih kondisinya. Nah, tapi sebelum kita ngarah ke sana, ini ada pertanyaan dari Merdeka underscore Finansial. Bisa beli bukunya di mana? Apakah udah tersedia gitu ya? Di mana namanya, di seluruh Gramedia yang ada di Indonesia atau Gramedia tertentu? Kalau teman-teman ke Gramedia yang biasanya besar-besar itu semua rata-rata sudah ada ya. Mm-mm. Kalau misalkan teman-teman udah ke Gramedia tidak ketemu bukunya, bisa juga pesan online ya di Tokopedia ataupun Shopee, tinggal cari aja bukunya Mm-mm. pasti akan ada. Mm-mm. Gampang kok, dan Hmm. bukunya sangat murah, affordable. Bisa Oke, tinggal di Gramedia utama hampir di semua ada. kota-kota besar Yes, ya. nasional ya. Yes, ada. Secara nasional udah ada, siap. Nah, ini juga ada pertanyaan follow up. Boleh kasih tahu babnya apa aja kok katanya. Nah, ini highlightnya nih, highlight bukunya apa aja? Oke, jadi bukunya ini beberapa hal yang saya sharingkan ya, maksudnya daftar isi lah ya, maksud dari pertanyaan itu mungkin ya. Ya ada Mm-mm. cara menganalisa saham secara bandarmologi, kita juga mempelajari tentang eh, psikologi pasar, money management, ya kan, dan ada teknik-teknik yang teman-teman bisa
gunakan saat melakukan trading swing, dan juga teman-teman bisa ada teknik pre-IPO, di mana IPO hunter istilahnya, kan kita juga bisa mendapatkan cuan melalui IPO yang sempat Mhm. banyak banget tuh kan tahun ini kan. Nah itu banyak banget yang teman-teman sebenarnya kalau udah tahu strategi tersebut bisa mendapatkan cuan yang lumayan konsisten dari IPO. Nah, jadi Mhm. kira-kira buku ini isinya seperti itu, dan yang paling heavy itu adalah di trading psychology, money management, dan analisa. Karena itu yang saya kupas cukup detail ya, supaya teman-teman bukan cuma dapat kulit-kulitnya doang. Teman-teman pas baca itu mengerti gitu. Oh, cara analisanya harus seperti ini, cara menghindar dari jebakan-jebakan itu seperti ini, itu ada di dalam buku ini semua. Mantap banget, mantap banget. Berarti ini basically bisa kita bilang how to exit from bandar jebakan ya, jebakan bandar 101. Jadi kan biasa memang kita yang nyangkut-nyangkut ini karena kita trader pemula itu ya karena kita kurang paham ya dengan trading psychology, bener tadi yang Bro Albert bilang gitu, dan juga kita nggak ngerti pola pikir market maker itu sebenarnya seperti apa gitu kan ya, karena kita nggak paham kita asal masuk aja ke beberapa emiten akhirnya nyangkut. Nah ini mungkin bisa menjadi satu bacaan yang menarik untuk rekan-rekan trader gitu ya, supaya bisa lebih pinter ya, supaya bisa lebih pinter atau lebih paham gimana cara para market maker berpikir. Jadi kita bisa lebih aman gitu ya. Risiko bertransaksinya itu jadi lebih minim. Cuannya bisa jadi lebih tinggi. Nah, ini banyak yang bertanya tentang apa judulnya, apa judulnya. Nah, ini saya bukain ya. Judulnya adalah Rahasia Trading Bandarmologi dalam kurung AG Invest, a Game Changer gitu ya, dan sudah Yes. tersedia di toko buku Gramedia terdekat di kota-kota besar dan basically secara nasional udah ada ya bro ya. Yes, Nah betul. Ini ya ini yang bukunya seperti ini seperti ini nih. covernya. Ada Tada, sih lihat nih. iya. Oke, mungkin nanti buat Cuan Troopers boleh dong nih dapat apa giveaway buku dari Bro Albert, bisa dong ya? Boleh. Nggak dikasih tahu Boleh ya. aja nanti. Oke, jadi syaratnya ngetek ke Sukor dan ngetek ke AG Invest juga gitu ya, seperti biasa ya. Seperti biasa. Oke. Oke, nanti bisa dapat buku gratis dari Bro Albert ya, AG Invest. Nah, Instagramnya jangan lupa dicatat, yang perlu di tag adalah @sukor sekuritas dan juga tag ke AG Invest Official ya Instagramnya. Jangan lupa, dan juga mau tag ke saya juga boleh, tag ke Instagram pribadinya Bro Albert juga boleh ya, untuk mendapatkan buku dari Bro Albert Rahasia Trading Bandarmologi, dan juga bisa mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan Investasi Saham karangan Bernard Wijaya, CEO dari Sukor Sekuritas ya. Wah, hari ini kayaknya banyak hadiah ya yang bisa dikasih untuk para Beruntung cuan nih ikut troopers hari ya. ini nih ya. Iya, beruntung banget yang bisa ikut hari ini. Kalau kemarin cuma dapat satu buku, hari ini bisa dapat dua buku. Ya, jadi tapi kuotanya terbatas ya, rekan-rekan Cuan Troopers. Mungkin hanya 3 sampai 5 aja. Jadi jangan lupa langsung IG story dan tag ya, tag ke Sukor Sekuritas dan juga AG Invest Official. Coba lihat cover bukunya. Oke, cover bukunya yang ini ya. Tada, gitu ya. Oke, pokoknya cari aja yang gambarnya Bro Albert. Berarti itu bukunya. Ngomong-ngomong ini buku pertama ya, Bro Albert ya. Yes, betul. Oke, ini buku pertama. Jadi the first one will always be the most special. Ya, jadi pasti I put a lot of rekan-rekan. effort ya untuk menulis buku ini itu cukup karena dipikirkan dengan sangat matang, yang Iya, dilakukan berapa lama research. sih, Bro? Berapa lama sih, Bro, sebenarnya buat nulis satu buku ini? Eh, 1 tahunan lebih. Setahun untuk Iya, jadi karena kan mensari-sarikan ilmunya ya ke dalam satu buku. itu 1 tahun udah termasuk dari awal sampai akhir dicetak sih ya. Jadi pada saat Mm-mm. proses research dan seterusnya itu ya 1/2 tahun gitu kan, lalu ditulis, direvisi supaya teman-teman semua pas baca itu langsung gampang mengerti gitu kan. Karena kalau terlalu teknikal kayak buku sekolah begitu kan nanti males bacanya kan, ini kok membosankan. Nah, jadi saya mesti Iya, memberikan iya, 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 iya. ilustrasi-ilustrasi yang cukup paham, gampang dipahami Mhm. gitu. Nah, tapi saya tuh pengen tanya nih, dari sisi Bro Albert sendiri, pernah nggak sih ngerasa
takut atau ngerasa kayak, aduh gue tuh kayak kok kayaknya risky banget ya, gue menceritakan rahasia-rahasia di balik bandarmologi, kan judulnya aja udah rahasia nih kan, gitu. Kalau gue kasih tahu ke publik, gue kasih tahu ke retail, nanti mereka bisa jadi lebih pintar daripada gue. Nah, pernah nggak sih ada kekhawatiran kayak gitu, bro? Sebenarnya untuk berpikir seperti itu tidak ada ya. Kenapa? Karena menurut Mm-mm. saya seperti ini, retail kita itu dana kita itu sangat kecil dibanding bandar-bandar itu uang mereka unlimited. Jadi kita mau Mhm. melakukan sesuatu yang ekstrim itu ya, itu bagaimana cara mengalahkan mereka. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah mengikuti mereka. Apa yang mereka mau lakukan, Iya. kita ikuti, jangan melawan mereka. Nah, yang berbahaya Hmm. itu adalah kalau kita merasa lebih pintar dari mereka, lalu mencoba nih, saya Mhm. mau kalahin mereka, itu biasanya dimakan semua, habis. Jadi di market kita itu cuma small fishes ya. So, kita belajar cara mereka trading seperti apa, cara mereka berpikir seperti apa, strategi mereka seperti apa, kita ikutin dari belakang. Ya mereka mungkin dulunya bisa dapat 100 juta nih contoh. Sekarang karena kita Iya. ngikutin di belakang ya bagi-bagi hasil lah. Selama kita tidak Iya. mengganggu kepentingan mereka, ya kan? Ya kita ikutin. Nah, jadi sama-sama untung. Nah, Hmm. kan di market gini, saya yakin bahwa di market nggak mungkin lihat ilmu ini semuanya langsung percaya ya. Jadi mereka ada yang habis baca nggak suka nih. Jadi stay dengan masing-masing punya analisa yang nggak masalah. Kita kan di market itu ibaratnya bercampur ya ilmu analisa. Jadi itu yang membuat market unik. Nah, disitulah Iya. menurut saya sih tidak perlu kita khawatir kayak kenapa gitu kan. Mhm. Jadi saya yakin pun big player pada saat mungkin mereka kebetulan lihat bukunya bukan baca. Nah mereka pasti notice, ini kok ada yang sharing seperti ini. Nah saya aware lah, Hmm. tapi ya Pak, Iya. toh sama teman-teman yang membacanya akan semakin Iya. teredukasi. Kasian kan Iya, 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 nyangkut-nyangkut iya. di atas kan. Mhm. Betul, betul, betul. Jadi ini tuh sebenarnya bukan satu metode untuk jadi lebih pintar daripada bandar, bukan gitu ya. Tapi sebenarnya untuk Betul. mengikuti flow-nya ya. Benar, yes, betul. Kita harus Oh, mengikuti oke. mereka. Karena kita bagaimana cara mengalahkan mereka kalau dana kita 1% dari mereka aja mungkin nggak sampai. Iya, 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 betul, betul. Kita hanya bisa menjadi penumpang gitu ya. Kalau kita numpang pun Yes, sebenarnya bisa cuan juga gitu ya. betul. Ini sudut pandang dan ini psychology market yang perlu diketahui oleh para cuan troopers juga. Menarik ini Bro Albert untuk disadari juga oleh para cuan troopers yang selama ini berpikir, oh mungkin gue bisa masuk lebih cepat daripada bandar atau apa, gue bisa jadi lebih pintar dan lain sebagainya. Bukan itu ya sebenarnya ya yang mau diajarkan secara psikologis, tapi kita itu ya apapun yang terjadi, kita itu diajarkan untuk bisa mengikuti arus pergerakan market gitu ya. Dan terkadang Yes. memang yang banyak menggerakkan market itu ya market makernya gitu ya. Betul, yes. Jadi saya kasih Mm-mm. ilustrasi yang cukup sederhana lah ya. Misalkan bandar Iya. itu sebuah kayak awak kapal gitu. Di kapal gitu lagi Mm-mm. ingin mancing di laut. Mancing kan banyak Mhm. ikan kan. Kita ada Iya. dua opsi. Kita mau ikut di atas kapal bersama bandar, mancing ikan itu, atau jadi ikannya. Nah, sekarang Hmm. retail itu posisinya itu di laut makan-makan umpannya si bandar. Ya kan? Karena apa? Nggak Iya. ngerti market itu seperti apa, baca sesuatu langsung action, lihat ini takut, lihat itu euforia. Jadi kan jadi pancingan. Nah, kalau kita Mhm. mempelajari karena mereka bekerja, kita itu numpang. Seperti duduk di atas kapal juga bersama bandar, tapi tetap mereka yang makan duluan, kita di belakangnya gitu. Setidaknya Iya, kita iya, tidak iya, menjadi iya. dipancing sama mereka. Gitu. Iya, setidaknya kita nggak jadi makanannya. Minimal kita bisa ngikut bandarnya mau gerak kemana. Tapi saya mau disclaimer untuk para cuan troopers, memang mekanisme pasar tuh seperti itu, ya. Ini kan namanya juga ada mekanisme supply and demand, ya, jual dan Ya. beli, dan keputusan jual dan beli itu kembali lagi ke tangan para cuan troopers dan ke tangan para investor, begitu ya. Oke, nah, Bro Albert, ini saya tuh sebenarnya pengen nanya nih ya, terkait dengan metode-metode atau cara-cara bandar untuk mengakumulasi, karena ini sejalan dengan respon dari cuan troopers kita yang baru aja membaca sampai cara bandar mengakumulasi nih katanya gitu. Nah, ini yang bisa dijelaskan secara singkat terkait cara para market maker kita untuk mengakumulasi itu fasenya seperti apa sih? Ini mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Oke, sederhananya seperti ini ya, akumulasi itu di mana fase
big money atau bandar itu melakukan pembelian saham tanpa ada sentimen. Jadi sesederhana Mhm. itu. Akumulasi itu sering sekali terjadi ya, di atas 75% lah bisa saya dikatakan. Itu terjadi kalau misalkan saham tersebut dari segi proxam ya, itu lebih ke teknikal Mhm. pandermologinya ya. Jadi kita bisa melihat ada penumpukan terjadi, sebuah saham terus dibeli oleh sebuah sekuritas gitu atau dua tiga sekuritas. Mhm. Tetapi biasanya itu terjadi pada saat di berita itu tidak membahas emiten tersebut. Kenapa? Karena kalau misalkan ada media yang sedang membahas, itu retail sedang memandang. Ya kan? Sekarang Mhm. coba nih kayak saya dan Ko Daniel, kita kan suka tuh lihat mungkin ada berita apa, kita baca, ya kan? Nah artinya kalau sudah muncul di berita, orang lain, kalau kita sudah tahu, berarti orang lain juga sudah tahu. Begitu juga ribuan retail lain juga sudah baca. Nah gimana cara mau akumulasi saham yang semuanya lagi lihat? Karena kalau kita baru Mhm. ambil dikit, retail kan mau nyopet, ya kan mau ikut-ikutan Iya. beli, lalu jualnya 2 tik, 3 tik, atau 2-3%. Nah mana mau, ya kan big money dicopetin ramai-ramai begitu. Nah jadi biasanya berita itu nggak ada, baru akumulasi itu terjadi. Makanya sebenarnya kalau teman-teman nanti sudah lumayan mendalami di saham, carilah saham-saham yang nggak ada di berita. Itu lebih gampang Mhm. mencari saham yang berakumulasi, ya. Dan risk rewardnya akan semakin menarik. Walaupun biasanya nunggunya agak lama, setidaknya tapi saham Mhm. tidak jempol ke bawah begitu. Daripada teman-teman lihat, oh ini ada berita ini bagus banget, ada si siapa, ada si ini mau kerjasama atau mau melakukan hal besar. Nah itu kan euforia tuh, karena Mhm. saya tahu, Betul, betul. tahu semua retail tahu. Nah, Mhm. biasanya apa? Jadi dalam, kita trace back aja dulu mundurin. Oh, ternyata bandar udah banyak di bawah. Ya siap-siaplah kita jadi makanan mereka pada saat berita keluar. Gitu. Nah, jadi ini sesuatu Hmm. pahami dulu mekanisme di pasar ya, jangan sampai itu dijebak. Nah, biasanya kalau istilah awamnya itu adalah sell on news, salah satu Iya, contoh, yaitu betul. berita yang dipakai buat ITP sama big player gitu. Oke, oke, oke. Nah, terkait sell on news ini sepertinya baru saja terjadi di beberapa emiten hari ini, tapi nanti akan kita bahas di menit-menit terakhir ya, Bro Albert. Kayaknya hari ini ada beberapa emiten yang terjadi ya, dari Wah, mohon hijau maaf nih. sampai merah. Iya, bener banget tiba-tiba ARB gitu ya. Ini kelihatan banget sell on newsnya. Tapi ya para cuan troopers, bear with us ya. Kita akan bahas ini di menit-menit terakhir karena tadi udah ada yang memberikan komentar. Tolong dibahas aplikasinya pada satu emiten gitu ya. Jadi nanti akan kita coba bahas. Nah, sebelumnya saya pengen nanya dulu nih ya, para cuan troopers, saya pengen nanya ke Bro Albert. Ini kan peraturan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini kan kode brokernya udah kita nggak bisa lihat ya secara real time. Cuman EOD aja, Betul. EOD atau end of days gitu ya. Bahkan sekarang kita nggak bisa lihat terkait yang akumulasi ini broker asing atau broker domestik gitu ya. Secara secara real time tapi bisanya hanya secara daily juga gitu Betul. atau end of days gitu. Nah, ini jadinya gimana kita mengaplikasikan bandarmologi ini di tengah kebijakan OJK yang seperti ini? Oke, jadi begini ya. Kalau misalkan kita seorang swing trader ya, atau agak panjang, sebenarnya kita nggak perlu melihat broker summary pada saat live trading. Kenapa? Karena live trading itu Mm-mm. juga penuh dengan jebakan. Contoh begini. Oke, pas kita lihat jam 10, jam 11 ada akumulasi masuk. Bisa saja sesi kedua, jam 1 lewat, jam 2 itu mereka keluar lagi. Artinya apa? Berarti kita Mhm. seharian pagi mantengin, tiba-tiba kita merasa itu sudah akumulasi kan. Di Mhm. sesi kedua di PP. Berarti kan kita udah mubazir waktu mantengin market berjam-jam begitu kan. Padahal kita bisa gunakan itu untuk melakukan aktivitas lain ataupun bekerja atau apa. Nah, itu yang membuat sebenarnya teman-teman jangan punya pemikiran bahwa kita harus melihat broker summary during live trade. Itu biasa ilmu ini dipakai untuk scalper yang mau nyopet-nyopet ini, biasa in and out Mhm. beberapa detik. Nah, makanya kalau teman-teman bukan seorang scalper, itu tidak perlu khawatir tentang hal di mana live trading ini nggak bisa dilihat. Toh pada saat akhir kita bisa melihatnya dengan jelas, ya, Mhm. di market itu. Jadi ya menurut saya sih nggak masalah untuk ditutup. Bahkan foreign pun sekarang ditutup secara live kan itu pun tidak masalah karena pada saat market kita Mhm. tahu asing akan keluar. Kalau asing keluar ya kita ngapain main asal beli.
Toh aslinya aja Iya. exit, kalau masa kita mau ambil barang mereka, mereka aja keluar loh, gitu kan. Dan mereka lebih Mhm. pintar dari kita berlipat-lipat. Ya, jadi ya Hmm. kira-kira kenapa kita malah beli barang yang mereka buang. Oke, 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 oke. Jadi, untuk para scalper yang menggunakan metode bandarmologi atau micro trading, ini solusinya gimana? Apakah harus menghitung secara harian atau mengakumulasi, membentuk data secara harian, atau lebih gampangnya kita join ke grupnya AG Invest aja deh? Ini pertanyaan Oke, dari Tia Chauvian nih, cuan troopers kita. baik. Jadi begini, untuk yang eh, retail-retail pengen scalping, tapi nggak menggunakan bar chart ya. Ibaratnya kan biasa kalau scalping masih ada yang gunakan minute chart untuk mengambil posisi gitu. Kalau saya pribadi, saya belum sempat menulis di buku ini tentang cara scalping. Karena apa? Karena waktu itu kan 1 tahun yang lalu live trade masih bisa dilihat, ya kan? Sekarang kan Mhm, sudah tidak bisa. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman kepingin scalping, itu bisa mempelajari tentang order book. Order book itu kan yang mhm. ngantrian plot itu ya. Teman-teman bisa lihat ada bid sama ada offer. Nah, itu Iya. adalah permainan. Bisa kita lihat secara real time. Ya, mereka cabut offer, mereka pasang offer, mereka cabut bid sama pasang bid. Dan begitu rapi, itu semua ada alurnya. Itu sangat Mhm. dalam ya, dan saya tidak ajarkan itu di buku ini karena itu butuh penjelasan yang sangat intens. Dan Iya. setelah saya jelasin berjam-jam pun mungkin teman-teman masih ada banyak pertanyaan karena itu cukup rumit, seperti puzzle lah ya. Nah, tetapi kalau Iya, iya. teman-teman udah tahu itu, teman-teman scalping akan jauh lebih gampang. Karena kelihatan kalau ada tanda-tanda sahamnya udah mau balik arah, kita kabur. Kalau misalkan dia sudah mau naik, kita bisa ikutin. Karena itu kan clear sekali kelihatan ya kan, untuk market pada saat berjalan. Mhm. Oke, oke, oke. Ini menarik Jadi sekali kalau nih untuk diperhatikan. pesan saya sih begini, Mhm. kalau teman-teman yang ingin coba belajar, pantengin aja order Mhm. book ya. Kalau yang scalper, lihat misalkan Mhm. teman-teman ngepengen mau scalping saham A, tapi jangan dibeli dulu. Teman-teman pelajari order book kiri kanannya seperti apa. Nanti lama-lama teman-teman bisa menemukan sebuah pola yang cukup pahami. Tapi itu mungkin butuh waktu yang Mhm. sangat lama. Baik. Dan ini terkait juga ya, terkait dengan order book, ini menarik sekali. Ada yang cuan troopers kita yang bertanya tadi, apakah order book ini bisa kita lihat secara dan bisa kita atur secara time frame di aplikasi Newspot by Sukor Sekuritas. Untuk aplikasinya saat ini belum, tapi kalian bisa ngecek ya atau bisa mengakumulasi dan bisa melakukan analisa melalui aplikasi di desktop gitu ya, masih tetap bisa. Karena biasanya memang kalau kita melakukan analisa seperti ini kan kita copy paste data, kita mengakumulasi dan lain sebagainya gitu ya, Bro Albert ya, kita tambah-tambahin dan lain sebagainya supaya lebih akurat ya gitu ya, Bro Albert. Ya, saya kebetulan ingin Mhm, sharing ke teman-teman hari ini ya, bahwa kalau saya scalping, saya pribadi menggunakan sekuritas dari PC. Kenapa? Mereka mhm, ada satu fitur yang sangat berguna menurut saya ya, di mana mhm, order book itu ada menunjukkan buy fall dengan S fall. Nah, mhm. disitulah kita tahu dan bisa membedakan pada saat sebuah saham itu menghilang karena dimakan atau menghilang karena di withdraw. Kalau misalkan Oh, di luar oke. itu di withdraw, berarti kan dia menghilang tapi tidak terjadi transaksi. Nah, di situ Betul. di support itu bisa saya lihat. Tapi kalau misalkan terjadi nih kan lotnya makin tipis, tapi itu bukan ditarik ya, benar-benar dimakan, berarti ada yang lagi beli saham itu gitu. Dan Mhm, support sekuritas punya aplikasi di desktop, kita bisa cukup cepat sih mendapatkan informasi itu. mhm. Makanya saya kalau yang suka pakai support sekuritas. Wah, mantap banget nih masukannya, Bro Albert. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa bikin apa ya istilahnya kayak event live trading gitu ya. Supaya Bro Albert bisa ngajarin gitu ya ke kita semua, kita mengaplikasikan apa yang ada di buku Bro Albert ini, kita aplikasikan di aplikasi Spot by Sukor Sekuritas begitu ya. Ini menarik banget nih untuk kita perhatikan. Nah, ada pertanyaan menarik dari cuan troopers kita, dari belajar underscore senantiasa. Buku ini lebih cocok untuk scalper atau swing trading, atau investor juga bisa, atau semuanya juga bisa gitu bro. Semuanya bisa. Itu langsung bisa saya jawab karena saya tulis ini untuk menunjukkan buat teman-teman semua yang ingin masuk ke dalam saham. Dan siapapun yang masuk ke dalam saham pasti akan terekspos dengan dunia scalping, swing, dan investing. Nah, itu tinggal teman-teman nanti atur saat sudah mengenal ketiga-tiga ini, lebih kepingin berat portonya tuh di mana. Karena kan setiap retail itu beda ya, dia punya kesibukan sehari-harian. Mm-mm. Ada yang
sibuk dengan kerjaannya nggak bisa mantengin market, itu lebih banyak swing dan investing karena mereka nggak bisa pantengin. Ada yang sama sekali nggak ada kerjaan nih, dia memang mau ibarat trading for living gitu kan. Mhm. Berarti dia harus cari kesempatan pada saat market lagi bagus, dia harus scalping sebanyak-banyaknya, ya kan? Karena dia ada waktu, dia bisa analisa dan dia bisa action dibanding Iya. teman-teman lain yang mereka masih sibuk kerjaan. Nah, jadi teman-teman harus pahami dulu ketiga-tiga ini ya, scalping yaitu pas trading dengan swing dan juga investing, dan teman-teman nanti yang menentukan sendiri mau fokus di bagian mana dan lebih cocok di mana. Oke, 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 oke. Baca dulu deh ya bukunya berarti ini untuk cuan troopers ya, baru kalian nanti bisa menentukan gitu ya. Saya ini tipenya swing, saya ini day trading, atau saya ini investing gitu ya. Karena yang namanya metode itu kan sebenarnya bisa dicocokkan ya. Metodenya bisa dicocokkan dengan profil risiko kita gitu ya. Seperti apa? Apakah kita itu investor ataupun kita itu trader. Nah, ini menarik nih berarti isi buku dari Bro Albert ini karena bisa mencakup semuanya dari yang day trader, scalper, sampai yang investor juga bisa semuanya mengaplikasikan ilmu ini. Nah, ada pertanyaan menarik dari cuan troopers kita. Nah, ini dia. Saya munculkan. Apakah dengan analisa bandarmologi bisa menemukan saham-saham multi-bagger atau kita harus combine dengan technical analysis dan juga fundamental analysis? Silakan. Oke, kalau menurut saya pribadi ya, khusus untuk backer itu harus di combine dengan sedikit fundamental dan sedikit spekulasi. Kenapa? Karena saham yang bisa multi bagger biasanya itu mereka secara fundamental kan baru mau bertumbuh. Karena kalau misalkan sudah bagus, market sudah akan tahu dan rata-rata mereka sudah beli, jadi susah karena sahamnya sudah terlanjur naik. Nah, tapi biasa sifat saham-saham yang multi bagger itu dia pada saat sideways itu sepi, nggak ada orang, ya kan? Tapi pada saat nanti mendadak arah 35% atau 25%, itu pelan-pelan volumenya makin naik. Tapi dia naiknya terus-terusan arah. Nah, itu kan teman-teman kalau mau beli udah susah dapat bagger karena dia sudah sempat naik 200%. Karena pada saat sepi teman-teman nggak berani beli. Kan? Jadi kalau mau mendapatkan multi bagger itu sedikit perlu ya ada fundamental, sedikit spekulasi dan menggunakan bandarmologi untuk mengerti apakah di dalam saham ini ada pemain besar yang ingin menaikkan sahamnya. Nah, jadi cara berpikir big player itu besar sekali dan luas sekali ya. Karena kalau yang satu sisi adalah jejak mereka kita bisa lihat dari beberapa sama nih. Tetapi kalau dari sisi lain adalah kepentingannya. Kepentingan mereka, apakah mereka ingin menaikkan saham ini? Dan kalau memang iya, kenapa? Nah, itu yang fase kita pecahkan. Baru bisa teman-teman dapat multi bagger. Karena kalau Ya, misalkan kita uh, dan kalau kita menggunakan teknikal itu susah untuk mencari bagger. Kenapa? Teknikal kan jarang melihat saham yang lagi sideways dibeli. Benar nggak? Nggak mungkin teman-teman sahamnya sideways kita beli. Biasa kan di support atau dia betul. breakout. Jadi kita nyopet berapa persen, 50 kah, 32%. Itu kan teknikal. Tapi kalau sahamnya diam-diam, Mm-mm. anteng-anteng kan nggak menarik. Ya jadi susah dapat bagger kalau pure technical. Jadi memang harus ada kombinasi. Gitu. Oke, jadi memang harus ada kombinasi ya. Walaupun sebenarnya metode rekan-rekan sekalian ini adalah technical analysis, tapi kan dianjurkan juga untuk baca berita, untuk melihat sedikit dari sisi fundamental gitu ya. Kita lihat Betul. makroekonomi kita kayak gimana supaya kan analisa kita semakin tajam gitu ya. Karena pada akhirnya memang yang invest itu adalah kita sendiri gitu ya. Jadi memang informasi-informasi yang penting terkait dengan keputusan investasi rekan-rekan sekalian itu pasti akan banyak sekali membantu rekan-rekan sekalian. Nah, uh, Yes. Bro Albert, kita tuh pengen tahu nih ya aplikasi bandarmologi ala AG Invest di beberapa emiten. Nah, ini kebetulan banget pas saya pengen nanya emiten, muncullah pertanyaan dari cuan troopers kita nih, Bro. Ada dari Cindy underscore Handika. Di akhir segmen tolong analisis bandarmologi bumi ya. Kayaknya ada broker yang lagi akum udah lama gitu ya. Oke, ini mau kita bahas sekarang atau itu nanti jadi yang paling terakhir nih, Bro? Bebas Saya mau juga bahas tentang bebas, mana dulu. bebas ya. Oke, kalau gitu saya Bebas. mulai dari movers kita hari ini ya. Bumi mungkin nanti Oke. di belakangan karena emang hari ini dia jadi apa ya,
hot stocks lah, boleh kita bilang ya, karena semua mata tertuju pada bumi gitu. Kalau saya tuh biasanya suka melihat dari active volume. Active volume-nya itu hari ini nomor satu memang ada di bumi, tapi di nomor kedua ini ada BP, nomor ketiga ada BRMS, which is bumi related, dan di nomor keempat juga ada GoTo, dan di nomor kelima ada Dewa. Dewa ini juga bumi related gitu ya. Mungkin yang bumi related kita taruh agak di belakang, tapi boleh nggak kita coba lihat terkait dengan GoTo? Karena hari ini dari total volume ya, volume transaksi, GoTo itu berada di posisi keempat, hari ini terkoreksi 5,79% dan ditutup di level Rp228. Nah, ini terkait dengan pergerakan market maker-nya atau bandarmologinya, apakah bisa terdeteksi, Bro Albert? Monggo. Oke. Saya nggak tahu teman-teman di sini sempat pernah Mhm. ikutin sesi saya beberapa bulan yang lalu ya. So, Mhm. saya udah sempat follow Goto. Itu menarik pada saat di bawah 200, itu 180 saya mau beli. Tapi coba Mhm. teman-teman trace kalau nggak salah, saya ingat ya. Itu dia Mhm. 181 rebound. Jadi saya nggak dapat karena saya bantingnya di 180 ya kan. Setelah itu Beda Goto satu. itu naiknya berdiri. Seolah-olah saya Beda. sudah dicegal gitu kan. Mau ngantri satu tim lagi nggak dikasih. Aduh. Lalu pada saat saya awal bilang Goto ke 180, banyak yang bilang nggak mungkin. Karena waktu itu Goto tinggi sekali. Nah, tetapi Iya. kejadian sekarang, apakah Goto akan naik? Nah, saya lihat Goto selama di atas 200 itu tidak menarik. Saya pribadi ya, kalau Mhm. dia sudah menyentuh 100 lebih, nah kok teman-teman mau spekulasi baik, silahkan. Nah, ini juga kejadian pun Mhm. seperti ini, Arto. Ya. Arto pada saat waktu itu kan banyak sekali yang mengeluarkan research bahwa Arto itu akan mencapai 15.000, 18.000, 20.000. Ya kan? Iya. Itu pada saat Arto 12-an ribu. Lalu sempatlah dia menyentuh 19.000 lebih, lalu mulai koreksi. Nah, itu Mhm. makin gencar bahwa oh ini bisa sampai target. Akhirnya apa, pada saat Goto di bawah 10.000, semua sekuritas revisi target rata-rata ya berubah. Kok dari 20.000 ada yang sisa 10.000, jauh banget targetnya, setengahnya gitu kan. Nah, jadi kan ini udah ibaratnya mereka ingin keluar dari emiten tersebut. Ibaratnya sudah pesta. Jadi yang bisa saya Mhm. sharing hari ini, hati-hati dengan saham yang sudah selesai pesta. Itu ingat baik-baik. Kalau dia sudah pernah euforia naik sampai ratusan persen, ribuan persen, jangan berharap bahwa dia akan naik lebih tinggi dari itu lagi. Karena di situ biasanya Mhm. big player dia berusaha untuk keluar. Setiap ribuan-ribuan dadakan itu mereka gunakan buat keluar, bukan mau dinaikin lebih tinggi lagi ya, karena mereka sudah selesai pestanya. Gitu. Jadi Mhm. teman-teman harus hati-hati dengan seperti hal-hal seperti ini. Baik. Ini yang harus diperhatikan, ini yang harus diperhatikan dari sisi bandarmologi, bahwa waktu itu Bro Albert itu melihat bahwa ada outflow, begitu ya. Berarti ya karena Ya ada sudah outflow mulai itu terjadi jadi penjualan yang sangat masif loh. iya, iya, iya. Kalau sekarang berarti GoTo itu apakah dari sisi micro trading atau bandarmologi itu lagi outflow atau sedang ada yang mengakumulasi nih? Oke, baik. Jadi begini, saya sempat lihat Goto. Untuk Mhm. sementara ini akan sangat sulit untuk menganalisa dari sisi bandarmologinya ya. Kenapa? Karena Mhm. money yang inflow di saham ini sangat besar dan Oke. kebetulan Goto itu adalah growth stock, yaitu yang kita kategorikan sebagai tech stock kan. Nah, di era Mhm. suku bunga, forget about tech stock. Itu berguguran semua. Ya kan, dan itu udah Mhm. saya share dari 5 bulan yang lalu. Ya kan, mungkin kodanya juga mungkin masih ingat saya bilang kalau suku bunga naik Ingat. jauh jauh dari tech stock, dan sekarang akhirnya udah all time low kan. Arto waktu itu belasan ribu, Betul, betul, sekarang sudah betul. berapa? Mungkin kodanya juga Iya, ingat saya bilang mau tech iya, stock itu iya, jangan iya, tambah lah. iya, 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 iya. Benar, 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 benar. Dan ternyata kejadian juga ya. Dan outflow-nya juga beneran kejadian. Iya kan? Ya baru Iya, kejadian iya, sekarang. iya, iya. Iya, oke, oke, oke. Oke, jadi untuk Q4 2022, ini mungkin juga jadi ultimate question buat dari Cuan Troopers untuk Bro Albert. Di Q4 2022, Bro Albert ini memproyeksikan sektor apa dan emiten mana yang menarik dari sisi bandarmologi ala AG Invest? Oke, so far ya, saya
honestly saya belum melakukan pembelanjaan 1-2 minggu terakhir karena saya tidak merasa ada Mhm. kesempatan untuk menambah posisi-posisi yang signifikan ya untuk long term Iya, ataupun swing. Kalau biasanya saya beli itu scalping 1-2 hari out, ya kan, misalkan iya. sudah terjadi panic selling nih, kayak dia turun terus, nah jadi saya coba untuk scalping, siapa tahu ada rebound kecil ya 5% pun saya coba ambil, ya kan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau nge-swing lalu mau menambah di era sekarang atau apalagi di tahun ini, kita harus tunggu dulu, tunggu konfirmasi asing. Kalau asing aja Iya, lagi berebut mau keluar, kita ngapain maksa masuk ke dalam? Nanti betul. akan ada momen yang seperti awal tahun ya, itu asing injek kan 1 triliun, 2 triliun dalam sehari. Nah teman-teman masuk pada saat itu pun nggak ketinggalan. Nggak akan namanya ketinggalan, Mhm. wah itu asing terlanjur masuk 2 triliun, lalu kita ibaratnya udah FOMO. Itu ngapain? Mereka baru masuk 2 triliun, teman-teman nggak ada yang perlu FOMO, karena masih panjang gitu kan. Jadi daripada Betul. teman-teman spekulasi buy tanpa ada reason yang jelas ya, asing aja berusaha keluar, ya kita tunggu asing. Nah sampai detik hari ini saya lihat asing either keluar atau wait and see. Kalau mereka nggak keluar, Mhm. mereka hampir nggak transaksi. Coba lihat hari ini transaksi net sale berapa puluh miliar doang. Itu kan kecil sekali ya. Mhm. Ibaratnya mereka nggak Iya. ngapa-ngapain, lihat dia cuma mantengin, nggak diapa-apain gitu kan. Nah, jadi menurut saya sih, ya kita ngapain terlalu cepat terburu-buru belanja. Nanti kalau market sudah mulai panik ya, wah seperti mau kiamat gitu, saham-saham berguguran, perang makin parah gitu kan. Itu saham mungkin terjun payung. Nah, di situ kita belanja. Nah, berarti sebaiknya buat sekarang ini kita wait and see, eh, cash dulu ya. Cash is king dulu nih, modenya ya. Yes. Oke, Betul, kurang cash lebih is gitu. definitely the most important. Jadi tahun depan kan kalau teman-teman juga dengar berita rasanya 2023 seperti suram sekali ya, kelam gitu Mhm. ya. Itu pada saat itulah mungkin puncak-puncak fear akan terjadi. Cuma saya tidak tahu bulan berapa ya, karena saya tidak tahu juga masa depan akan seperti apa. Tapi kalau itu terjadi, nah disitulah teman-teman gunakan cash. Mau beli apa beli aja. Tapi fokus ke Hmm, blue chip dulu, karena blue chip yang akan paling cepat rebound setelah kalau mereka mendadak longsor. betul. Karena blue chip inilah yang menggerakkan IHSG kita juga ya, big caps ini, gitu ya, Yes, jadi big banksnya. sengeri-ngerinya blue chip longsor, beli aja karena nanti mereka rebound duluan. Gitu. Iya, 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 iya. Setuju, setuju. Itu setuju banget ya. Dan udah kejadian ya, tiap tahun itu pasti kejadian. IHSG longsor, ya mereka yang pertama longsor. IHSG rebound, ya mereka yang pertama rebound gitu ya. Tapi Betul, yes. tentunya Jadi diikuti dengan flow asing juga ya, bro ya. betul. Kalau asing keluar terus ya jangan kita main asal beli-beli makin berat gitu kan. Nanti dia bisa lebih Mhm, dalam lagi turunnya. Tunggu aja sampai asing bisa masuk, kita mulai ikut. mhm. Oke, oke, oke. Ini menarik sekali nih, Bro Albert. Tapi ngomong-ngomong tentang indeks harga saham gabungan kita tadi, apakah kita di kuartal keempat ini atau di awal kuartal keempat ini masih akan mengalami pelemahan dulu nih? Karena kan kita udah di 69, di bawah 6950 lah. Bisa nggak sih kita break lower dan 69 gitu, 68, Bisa, 67 gitu? bisa sih. Sudah ada Mungkin di pricing area khusus belum 68 nih? lah. Heeh. Mungkin di area 68. Jadi ISG bergerak di kisaran 6.800 menurut pandangan saya ya. Iya. Itu kalau tidak ada panic selling di kisaran seperti Mhm. itu. Ini bayangin aja ya, Hmm. IHSG kita 69 lebih sebelum BCA, BRI, Mandiri, BNI itu jebol. Kalau itu berempat jebol, ya selesai. IHSG kita mau Iya, nyelam. iya, 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 iya. Benar, benar, Giliran benar, mereka benar, benar. nyelam. Oke, aduh amit-amit lah ya buat itu ya. Moga-moga kalau kalau gimana ya, kalau koreksi jangan dalam-dalam lah. Karena saya tahu nih pasti cuan troopers udah banyak yang cicil beli, cicil beli, cicil beli juga, atau mungkin ada yang capitalnya udah habis di luar terlalu banyak beli ya. Ini yang harus cuan troopers perhatikan, psikologi trading dan money managementnya, dan saya yakin pasti akan ada di dalam bukunya Bro Albert dan juga Betul. dalam Itu yang paling bukunya penting. Pak Bernard. Gitu. Nah, dan untuk mendapatkan dua buku ini secara cuma-cuma gampang banget caranya ya. Tinggal screenshot Instagram Live kita pada malam hari ini dan tag ke Sukor Sekuritas, tag juga ke AG Invest Official, tag ke saya boleh, tag ke Bro Albert juga boleh ya untuk mendapatkan kedua buku tersebut secara cuma-cuma. Oke. Rekan-rekan sekalian, ini pertanyaan yang sudah banyak ditanyakan dan ditunggu-tunggu oleh para cuan troopers nih, karena kita sisa kurang lebih 7 menit untuk membahas emiten-emiten tersebut, dan emiten-emitennya ini adalah yang bumi related. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini menegangkan banget ini ya Bro Albert ya, karena
saya kasih intro sedikit ini untuk para cuan troopers. Hari ini 6 besar, bahkan di dalam 5 besar top volume kita untuk perdagangan hari ini itu dirajai oleh grupnya Bumi, BRMS, dan juga Dewa. Pandangan dari Bro Albert seperti apa? Ada Bumi, ada BRMS, dan juga Dewa. Silakan. Oke, baik. Saya mulai dari atas dulu ya. Artinya maksudnya kita Iya. lihat dari pandangan jarak jauh. Kalau IHSG kita dipenuhi dengan saham-saham seperti ini menjadi top transaksi, itu sudah menjadi red flag. Ada something is very wrong Hmm. with IHSG. Kenapa saham gorengan menjadi top transaction? Separah itukah Mhm. IHSG Mhm. sampai setidak menarik itu menjadi membuat saham-saham ini top transaction. Ya kan? Itu teman-teman juga udah harus mulai pikir seperti itu caranya. Kenapa mereka menjadi top Mhm. transaction? Nah, lalu kalau kita teman-teman lihat, ini lebih ke rumor sih. Kenapa sampai banyak sekali retail kok mereka jadi ramai di bumi? Padahal saham ini kan ibaratnya yang sudah pernah happening beberapa dulu kan. Lalu sekarang mulai happening lagi. Tapi teman-teman harus sadar dulu. Kita serapi dulu informasi ini. Apa sih yang bikin mereka mau dibeli? Atau membuat retail mau Mhm. beli saham? Karena ada new investor. Big investor yang akan masuk ke dalam. Benar nggak? Dimana, oh ada Betul. campur tangan grupnya dari Salim. Ya kan? Inilah berita yang dipakai dari media dan media juga keluar terus berita seperti ini. Tapi teman-teman harus ingat, berita ini sudah ibaratnya rumor ini sudah ada pada saat bumi itu di 50 lebih. Ya kan? Waktu Mhm. itu saya ingat ada yang berita juga men-share gitu ya bahwa oh ada nama nih di bumi yang terus belanja sahamnya itu pada saat 56 kan ada tuh satu investor yang dia sebagai retail beli terus saham itu kan tanda Betul. tanya kok nggak ada apa-apa nggak ada kenapa nggak Kok ada angin nggak ada akumulasi hujan dia terus beli gitu terus ya? siapa dia ini kok dia tahu gitu Iya. kan. Nah, tapi itu kan Heeh. menjadi sebuah informasi yang perlu kita pahami. Nah, pada saat itu, kenapa retail nggak mau beli? Kan dia, mereka ingat sebelumnya, oh bumi pernah 8.000 ke 50. Takut dong, ya kan, dari 8.000 ke 50, gimana nanti saya beli nyangkut ke 50 nggak keluar selamanya kan susah. Nah, tapi Betul. setelah itu berita-berita seperti ini kan muncul. Akhirnya pelan-pelan dari 50 jadi 60, jadi 70. Nah, itu retail masih nggak mau beli. Nah sekarang kenapa retail tiba-tiba jadi mau beli? Kan kita harus melihat, ini sebenarnya lebih ke FOMO ya. Artinya begini, semua orang ngomongin ini, saya nggak punya saham ini, jadi saya harus beli. Sebenarnya cuma sesederhana itu. Itu ada masalah dari psikologi retail. Padahal mereka Mhm. pada saat mungkin tidak dengar berita rumor ini, mungkin beli masih di bawah 100, tapi mereka nggak mau beli. Karena mereka masih khawatir. Dan setiap orang masih khawatir dengan saham ini, takut dijebak. Nah tapi sekarang sudah Mhm. semakin yakin, berita semakin kencar, retail semakin kuat. Dan ingat, kalau teman-teman bisa beli saham ini, ya ini harus teman-teman serapi baik-baik. Kalau kita bisa beli saham ini, berarti ada yang jual. Kira-kira siapa yang jual saham? Iya, big players mungkin. Kira-kira siapa yang jual saham? Kalau teman-teman bisa beli di harga sekarang Bisa dengan aja big gampang, playersnya kan? Iya. exactly kan? Berarti ada yang Iya. jual. Dan kenapa mereka jual di harga sekarang? Berarti mereka sudah untung. Nah, jadi artinya Mhm. apa? Teman-teman kalau mau FOMO seperti ini, sayang sih. Kenapa? Dia sudah tempat pesta. Tadi kan sebelumnya saya sudah bilang, kalau saham sudah pesta, itu agak berisiko. BRMS kan sudah Mhm. pesta. Coba lihat peaknya BRMS sebelumnya berapa. Lalu rumornya makin kencang, berita makin kuat, bukan sahamnya makin naik loh, itu makin terjun bebas sahamnya kan. Pada saat berita Mhm. semakin kuat, ulang-ulang gitu muncul kan, itu dipakai buat di TP sama big player. Nah, jadi kalau berita semakin panas, teman-teman semakin hati-hati. Justru kalau berita yang Mhm. masih nggak ada yang bicarain, nah itu teman-teman mau beli silakan. Kalau teman-teman sudah Mhm. tahu rumornya duluan, mungkin dengar dari A, si B, dan berita masih sepi, ya teman-teman mau spekulasi lagi silahkan. Jangan justru beli pada saat berita sudah sangat panas-panas. Karena kita itu sudah menjadi the end of the food chain. Itu udah Iya, iya, penghujung iya, iya. ibaratnya slaughterhouse nih. Mhm. Mhm. Nah, ini menarik nih untuk menjadi pertimbangan psikologi trading dari para cuan troopers juga gitu ya. Karena kan ini juga diimbangi dengan data-data. Kalau dari Bro Albert kan latar belakangnya adalah bandarmologi ya. Kita ngelihat inflow dan juga outflow, money come in, money come out, yang masuk keluar berapa dan lain sebagainya. Dan ini semua bisa didapatkan di dalam buku Rahasia Trading Bandarmologi dari Bro Albert ya, yang sudah rilis dan kalian gampang banget dapetinnya itu dari Gramedia terdekat ya di kota-kota utamanya kota-kota besar ya secara nasional ya Bro Albert ya. Yes.
Baik. Betul. Tapi Dan kalau bisa misalkan nggak saya, ketemu di Gramedia, bisa langsung ke Tokopedia ataupun Shopee ya. Klik aja buku EJ iya, Invest Vandermolen, akan muncul. mm-mm. Gampang banget. Semudah itu, Kemarin batch semudah aku itu. sudah habis dijual berapa ratus itu. Saya juga kaget ya, wah ternyata banyak yang beli juga bukunya luar biasa dan for the support dari kalian. Ini Jadi teman-teman bisa. banyak banyak dari Cuan Troopers juga mungkin ya yang sudah menanti-nantikan udah dengar-dengar lebih dulu gitu ya bahwa Bro Albert mau ngerilis buku begitu keluar beneran langsung dihajar. Langsung di HK Di HK ya. istilahnya, Bro. Hajar kanan. Iya, iya, Oke, iya. oke. Thank Bro you loh, Albert, thank you. ini menarik banget insight-insightnya tadi, pergerakan IHSG seperti apa, geraknya mau kemana, sektornya apa yang menarik dari AG Invest juga udah dijawab. Dan untuk lebih detailnya ya, daripada cuma dapat bukunya aja, mending rekan-rekan sekalian juga bisa join ke grupnya AG Invest ya, ke AG Invest Official. Rekan-rekan sekalian, Cuan Troopers bisa DM aja gimana caranya supaya bisa join ya ke dalam tim AG Invest gitu ya, supaya bisa trading bareng, ngikutin vibe-nya seperti apa, ngikutin pola tradingnya seperti apa, tentunya untuk menambah cuan dan juga untuk menambah pengalaman di capital market. Dan ini Ya, menarik banget, Bro Albert. Sebenarnya gue pengen nanya lebih banyak lagi terkait bukunya, tapi sayang sekali kita ada keterbatasan waktu, udah sejam dan kita nggak berasa udah ngobrol sejam. Thank you banget, kata ya, Bro udah satu Albert. jam, cepet banget. Iya, iya. Makanya tiap kali ngobrol sama Bro Albert itu pasti dapat lah ya bocoran. Hari ini dapat buku, bagi-bagi buku gitu ya. Dan juga dapatlah masukan-masukan menarik. Dan jangan lupa ya untuk join dulu melalui ifom.sukorsecuritas.com. Dan lalu kemudian kalian bisa join ke grupnya Bro Albert gitu ya, supaya tradingnya atau investingnya jadi semakin tajam teman-teman sekalian. Thank you banget sekali lagi untuk aginvest.official. Thank you banget buat Bro Albert yang udah kasih banyak Thank you sekali sama Ko masukan. Daniel, dan thank you sama teman-teman semua yang sudah datang malam ini ya. Semoga kita bisa semakin berkembang lah di dalam market, dan we will see you each other on top. Oke. Amin. Sampai jumpa di IG live selanjutnya ya Bro Albert ya. Oke, Bye-bye. see you. Bye-bye semua.